P3 izin sang ayah. Syafira duduk di kursi belajarnya. Nampak berjajar rapi beberapa penghargaan atas prestasi di rak buku. Tersenyum simpul. Terpajang pula foto kebersamaannya bersama keluarga. Bahkan teman sekolah. Hingga tim volinya. Saat izin akan dia dapatkan, maka semua ini akan dia tinggalkan. Tapi akankah izin itu dia dapatkan? Tiba-tiba matanya memandang lekat pada foto 3 orang. Di mana dia, Qonita dan Yusuf foto bersamaan saat berlibur di salah suatu daerah. Terbayang kembali kenangan bersama Yusuf. Tak disangka seseorang yang dia harapkan ternyata mencintai sang kakak. Bahkan hari pernikahan pun sudah ditentukan. Dimasukkan foto itu ke dalam laci dengan posisi tertutup. Seakan menandakan dia tak ingin mengingat lagi perasaannya. Bagaimanapun dia adalah calon suami sang kakak. Digenggamnya erat map coklat yang dia dapat tadi siang. Aku harus bisa dapatkan izin, ujarnya. Syafira menadahkan tangannya. Ya Allah, Syah sadar Syah belum bisa jadi anak yang baik. Anak yang soleha. Bahkan Syah suka buat ayah dan bunda marah. Tapi Syah mohon. Syah pengen kuliah di alma mater coklat. Syah janji Syah bakal nurut sama kata ayah. Doanya. Tok, tok, tok. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Syah. Ditunggu ayah dan bunda sholat berjamaah. Panggil Qonita. Ternyata waktu sudah menunjukkan waktu maghrib. Saat di rumah soal sholat memang keluarga selalu menjadi alarm untuknya. Berbeda saat di luar. Jika moodnya datang, maka dia akan sholat. Jika tidak, jangan harap. Iya sebentar. Saat sampai di sebuah kamar yang memang disediakan sebagai tempat sholat, Syafira segera memakai mukenanya. Mengambil saf di sebelah Qionita. Ayah sebagai imam. Menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Biasanya ayah selalu ke masjid. Ternyata sedang hujan. Jadi ayah sholat di rumah. Selesai menunaikan ibadah salat maghrib, mereka menuju meja makan. Tak besar. Cukup sederhana tapi nyaman. Makan malam terasa hening. Saling enggan untuk membuka suara. Setelah makanan yang ada di piring habis, Syafira langsung menuju ruang tamu. Menyalakan televisi. Sinetron anak-anak muda jadi pilihan. Sinetron Indonesia mah gini. Kalau gak balapan, berantem, rebutan cewek, gak mutu, omelnya. Kalau tahu gak mutu kenapa ditonton? Tanya Qionita yang sekarang mengambil posisi duduk di sampingnya. Melo semua sinetron Indonesia mah. Qionita hanya geleng-geleng dengan tingkah sang adik. Bahkan semua channel TV sudah bolak-balik dia ganti. Ayah dan bunda juga sudah bergabung. Gimana UAN-nya? Tanya ayah. Lancar. Jawabnya sambil mata tetap fokus ke TV. Syafira mah gak perlu diragukan ya. Timpa Qionita. Soal hasil beasiswa sudah keluar. Tanya ayah lagi. Kini Syafira mengalihkan pandangannya ke arah ayah. Yakin ayah mau tahu hasilnya? Tanyanya dengan menaikkan alisnya. Kok gitu sih ngomong sama ayahnya Syah? Tegus bunda. Kan keputusan ayah dan bunda udah bulat. Jadi Klo ditanya hasil. Kayaknya gak penting. Syah. Gak boleh gitu. Ayah dan bunda kan pengen tahu. Nah nanti kita cari solusinya, ujar Qonita. Solusi apa teh? Teteh mah enggesnya hok. Ayah jeng bunda gak izinkan. Ujarnya dengan sedikit berbahasa Sunda. Solusi apa kak? Kakak kan udah tahu ayah dan bunda gak mengizinkan. Ayah mau tahu dulu hasilnya. Nanti baru ayah kasih keputusan, ujar ayah lagi. Syafira membuang nafasnya kasar. Lalu beranjak menuju kamar. Mengambil map coklat yang dia dapatkan. Lalu bergegas menuju ruang tamu. Ini, ujar Syafira sambil menyodorkan map coklat ke sang ayah. Ayah tersenyum menerimanya. Lalu perlahan ayah buka. Syah ini beneran? Tanya ayah tidak percaya dengan senyum yang cukup mengembang. Sesuai yang tertera. Menurut ayah. Sini duduk samping ayah. Sambil menepuk sofa di sebelah ayah. Udah sana. Ujar Qionita sambil mendorong bokong Syafira. Syafira pun mengambil posisi duduk pas di samping sang ayah. Ayah mencium kening Syafira. Merangkulnya sejenak. Ayah bangga. Sangat bangga.
Kami semua bangga dengan semua pencapaianmu, Nak. Syafira terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Karena dia pun belum mendapat jawaban atas keinginannya. Sudah siap untuk mengejar cita-cita. Sudah siap untuk jauh dari kami semua. Maksud ayah. Ayah bertanya bukan ingin ditanya. Sudah siap belum untuk jauh dari kami semua? Jika ayah izinkan Syah bakal siap. Dari dulu dua universitas itu incaran Syah. Dan sekarang sudah di depan mata. Kini ayah menatap foto keluarga yang terpajang di dinding tepat di hadapan ayah. Jujur ayah berat Syah. Kamu anak perempuan. Tapi apa yang kamu capai ini memang hasil kerja kerasmu. Ayah akan izinkan. Tapi ada syaratnya. Syafira melongo. Tak percaya dan tiba-tiba langsung memeluk sang ayah dari samping. Beneran boleh. Syarat apa ya? Tanya Syafira dengan antusias. Dengan senyum yang mengembang. Fokus dengan cita-citamu. Jaga sholatmu. Dan jangan sekalipun Syah lepas jilbab Syah di depan yang bukan mahram. Syafira terdiam. Mendengar pernyataan sang ayah. Syah belum bisa ya seperti teteh. Ujarnya tertunduk. Bunda paham. Kami gak memaksa kamu harus berpakaian syar'i. Setidaknya belajar istiqomah dalam belajar menutup aurat. Bunda bersuara. Sebenarnya itu harus dipaksa Syah. Karena menutup aurat itu wajib, ujar Kianita. Tapi jika memang kamu ingin mencoba secara bertahap, kami juga akan dukung, tambah Kianita. Dan jaga sholatmu, ujar ayah sambil merangkul putrinya itu. Syafira terdiam. Dia sadar urusan jilbab kalau bukan bunda yang selalu memaksa. Mungkin sampai saat ini dia akan keluar dengan tak menggunakan jilbab. Tapi dengan paksaan bunda, Syafira mulai terbiasa keluar dengan berjilbab. Kecuali di dalam rumah. Tentang sholat, dia masih melaksanakan sesuka kehendak hati dia jika di luar rumah. Berbeda saat di rumah. Ada bunda yang siap menggedor pintu saat Syafira tak bergegas sholat. Kau diam? Tanya ayah, Syah. Itu semua bukan semata-mata untuk kami. Tapi untuk kamu juga. Kamu anak perempuan Nak. Ayah pernah bilang, menjaga anak perempuan itu bagai menjaga telur di ujung tanduk. Salah bergerak, salah melangkah, hancur semuanya. Kamu tahu bagaimana takutnya ayah. Ayah sangat menyayangi kalian semua. 3 bidadari ayah, ujar ayah dengan sangat lembut. Dan itu membuat Syafira memeluk sang ayah sangat erat. Dia sadar apa yang ayah dan bunda lakukan adalah untuknya. Bahkan kalau bukan karena ayah dan bunda, pencapaian ini semua belum tentu akan dia dapat. Bahkan bisa jadi saat ini dia disibukkan dengan cinta monyet ala anak putih abu-abu. Syafira masih terdiam. Saat di kamar dia baru saja memohon kepada Sang Halik. Berjanji akan menjadi lebih baik lagi. Patuh. Dia teringat akan janjinya sendiri. Ya Allah, Syah sadar Syah belum bisa jadi anak yang baik. Anak yang soleha. Bahkan Syah suka buat ayah dan bunda marah. Tapi Syah mohon. Syah pengen kuliah di alma mater coklat. Syah janji Syah bakal nurut sama kata ayah. Allah benar-benar sesuai prasangka hambanya ya. Batinnya. Syafira Hadibah Putri. Panggil ayah karena melihat Bang Putri malah melamun. Mendengar nama lengkap dipanggil, ia pun langsung kaget dan menatap sang ayah, spontan. Apa syarat yang ayah berikan begitu berat? Syafira menggeleng tapi di detik berikutnya dia juga mengangguk, dan membuat ayah mengerutkan keningnya. Segitu beratkah? Syafira menggeleng. Mana jawaban yang sebenarnya? Berat atau tidak? Sedetik kamu menggeleng lalu detik berikutnya kamu mengangguk. Ayah lalu menangkup kedua pundak Syafira. Dengarkan ayah. Mendengar perkataan sang ayah, Syafira pun menatap wajah sang ayah yang tampak serius. Jangan kamu meninggalkan sholat. Karena banyak orang yang telah mati. Ingin hidup kembali untuk sholat, ujar ayah penuh penekanan dan itu membuat Syafira menelan selaifannya. Sukses di dunia tidak akan berarti jika kita lalai akan akhirat, bunda bersuara. Kami ingin kesuksesanmu tak hanya di mata dunia. Tapi juga akhirnya, Konita ikut bersuara. Gimana? Tanya ayah. Jika kamu mampu, ayah akan segera urus keperluan kamu. Syafira bisa saja menyetujui syarat ayah.
Soal dia amanah atau tidak toh ayah tidak tahu. Apalagi jarak PKU. Jogja itu sangat jauh. Tapi sebandel-bandelnya Syafira dia masih tahu akan yang namanya janji. Akan makna amanah. Dia masih memiliki rasa takut kepada Allah. Ayah yakin akan izinkan Syafira. Nanti kalau Syafira lalai gimana? Kan ayah gak lihat. Maka dari itu ayah kasih kamu kepercayaan. Maka tugasmu menjaga kepercayaan itu. Syafira akan berusaha menjalankan amanah dari ayah. Sesungguhnya itu bukan perintah ayah. Itu perintah Allah. Syafira tertunduk. Sadar dirinya masih jauh dari Allah. Suka lalai bahkan sangat lalai. Bu Santi tadi siang udah hubungi ayah. Dan ayah juga sudah bilang kami semua mendukungmu. Katanya kamu pernah bertanya bagaimana jika nanti yang terpilih membatalkan diri. Lagi dan lagi perkataan ayah membuatnya terteguk. Memandang lekat wajah sang ayah. Sang ayah tak pernah main-main dengan perkataannya. Jika maka Allah hasilnya. Tak bisa melenceng. Ayah serius kan? Gak PHP insya. Apa itu PHP? Tanya ayah dengan mengerutkan keningnya. PHP ya. Pemberi harapan palsu. Kayak deketin tapi nikahnya sama yang lain. Ini sebenarnya bahas apa ya? Kenapa jadi lari dari jalur? Lagi nyindir Syah. Tapi sayangnya yang disindir gak ada Syah. Haha. Ayah baru tahu ada istilah kayak gitu. Kini raut wajah ayah serius tadi. Ayah malah tertawa. Banyak ya. Kamu bukan korban yang begituan kan Syah? Tanya bunda penuh selidik. Syah. Di PHP-in. Haha. Yang ada Syah yang PHP-in mereka. Ujarnya sombong. Padahal baru-baru ini dia sedang patah hati. Gak perlu. Nanti kalau udah tiba waktunya. Gak perlu kata pacaran. Langsung kayak teteh kamu. Lamar. Nikah, ujar ayah. Syah masih mau kuliah ya. Kerja. Dan banyak lagi. Bukan ngurusin nikah. Serius. Nanti kepincut dosen pula. Hehe. Canda Kianita. Boleh. Tapi dosen muda ya. Ganteng. Baik. Soleh. Kaya lagi. Bisa. Asal kamu juga belajar memantaskan diri. Ujar bunda. Harus gitu. Kan Syah pengen diajarin. Kalau udah pantas. Dia gak perlu ngajarin Syah dong. Nanti berjalannya waktu pasti paham. Pentingnya memantaskan diri, ujar ayah sambil mencubit pipi cubi milik Syafira. Pembahasan malam ini selesai. Bahkan ayah akan segera cari info untuk kos tempat tinggal Syafira. Pastinya tidak sembarang. Asteris. Syafira sudah berada di kamar. Bahagianya bukan main. Tapi amanahnya juga gak main-main. Men-scroll handphonenya. Ingin menghubungi Fitri. Tapi tiba-tiba ada chat masuk dari nomor yang tidak dikenal. Assalamualaikum Syafira. Ini Kak Aditya. Ternyata nomor Aditya yang menghubunginya. Syafira mengingat kembali dia pernah memberikan nomornya kepada Aditya. Senior yang ia temui di kampus tempatnya ujian beasiswa. Waalaikumsalam. Oh ya Kak Adit. Ada apa? Belum tidur. Kalau udah tidur berarti chat ini siapa yang balas? Syaga ada peliharaan robot. Apalagi jin. Hahaha. Iya ya. Gimana hasilnya? Udah keluar. Sudah. Syah lulus di alma mater coklat. Wih hebat ya. Jadi gak bisa jumpa lagi ya kita. Bisa kok. Kalau pas Syah balik atau pas Kak Adit liburan ke Jogja. Hehehe. Bisa aja kamu ya. Kapan berangkat? Masih nunggu info. Oh ya Kak. Syah ngantuk udah dulu ya. Syafira memang selalu seperti itu jika berhadapan dengan laki-laki. Yang membuat betah dulu adalah Yusuf. Entahlah apa ada pria lain yang bisa membuatnya betah ngobrol. Berbagi cerita. Ya selayaknya pasang. Oke. Good night. Jangan lupa baca doa. Chat pun di akhir. Syafira tak membalas chat terakhir dari Aditya. Lebih memilih merebahkan tubuhnya di atas ranjangnya. Tak terlalu besar, tapi nyaman. Tak sabar menunggu hari esok untuk segera memeluk Fitri. Menyampaikan kabar bahagianya. Di sini lain ayah dan bunda masih berbincang. Mengenai persiapan Syafira. Bersyukur Syafira mendapatkan beasiswa.
Jadi ayah tinggal fokus dengan kebutuhan harian Syafira. Bukan ayah tak mampu. Jika urusan pendidikan ayah sudah mempersiapkannya. Tabungan pendidikan sudah ayah persiapkan. Kemungkinan nanti ayah akan berangkat bersama Syafira. Mengecek tempat kos secara langsung. Kita tinggal cari referensinya aja bun. Bunda mah manut apa kata ayah. Ayah tahu yang terbaik untuk anak-anak. Sebentar lagi kita tinggal berdua. Kianita dibawa sang suami. Syafira kuliah jauh. Ada kesedihan yang terpancar dari wajah ayah. Di mana akan melepas kedua anaknya di waktu yang bersamaan. Itu kan memang akan kita jalani ya. Iya, ayah tahu. Tapi waktunya bersamaan. Jadi makin berat gitu. Sudah jalan anak-anak kita. Kita kan cuma bisa mendukung dan mendoakan. Tinggal kita berdua. Apa perlu nambah momongan lagi? Tanya ayah dengan nada menggoda. Dan itu membuat ayah mendapat pukulan kecil dari banyak yang bunda pegang. Hahaha. Kan gak apa-apa bu. Sekarang itu waktunya ngurus cucu. Kita masih muda loh. Begini nih nikmatnya nikah muda bun. Ogah. Bunda ngantuk mau tidur. Ih. Mana boleh ninggalin suami tidur duluan. Dosa loh. Ujar ayah masih dengan nada menggoda. Sedangkan bunda sudah memunggungi ayah. Dan ayah malah mengguncang pundak bunda. Tak terima ditinggal tidur duluan.